Sehingga aturan-aturan begitu kalau dilakukan dengan disiplin akan memudahkan kita ke depan. Karena nggak jelas itu bisa salah. Muat 10 gitu kan, padahal 70 gitu. Keliru itu apa-apa gitu, tekan kena diwomeli nggak karo-karoan. Aku njaluk 70 kasih 10 iki piye? Loh, aku wis order 70 kok. Iya, lah aku wis nyatet 70. Tapi gara-gara apa? Printernya itu wis lawas atau apa nggak jelas, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nelly Nera bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini tema kita sangat menarik sekali, yaitu mengenai manajemen kerjasama tim. Nah, seperti apa sih sebenarnya manajemen kerjasama tim itu dan apa manfaatnya? Untuk itu, mari kita simak kajian kita dari guru kita Ustadz Juli Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita sempurnakan terus, jadi selang-seling, dan karena ini menyangkut intern kita, coba nanti topik-topiknya kita pilih yang berkaitan dengan masalah kita, ya. Jadi mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mohon agar kita bisa connect terhadap kebaikan, kebenaran, tuntunan, cahaya-cahaya Allah. Maka setiap ada pertemuan seperti ini, termasuk kategori majelis taklim, insya Allah malaikat mendoakan dan menyaksikan kita. Kalau kita sudah mengatasnamakan Allah, bismillah, insya Allah. Nah, kesungguhan kita yang penting, ya. Kalau investasi perut ke atas itu nggak ada batasnya, sampai mati itu kita masih diwajibkan untuk belajar. Wajib, nggak belajar berarti dosa, ya. Nah, karena itu pada kesempatan kita, ayo, tuntunan yang seharusnya membawa khairah ummah terbaik, kenapa tidak? Nah, ini walaupun dalam proses kita sedang akan menutup gudang maupun lahan yang cukup besar. Mudah-mudahan nanti di sana ada kafah center bisa 300-400 orang begitu, sehingga sak padi bisa ikut. Karena sekarang serba repot, kita undang terlalu banyak, khawatir pol nanti banyak kecewanya, ya. Yeah. Nah, namun pada kesempatan ini kajian kita adalah kerjasama tim. Sebetulnya teamwork building, ya. Kerjasama tim. Apakah kerjanya sama tim itu tidak ada tuntunannya? Ada, ya. Semua yang menyangkut hajat hidup manusia, yang positif maupun yang negatif, yang pasti terjadi di dunia, itu
akan dikoridori oleh tuntunan Islam, baik sing elek maupun tidak. Kalau tidak pernah terjadi di dunia, misalkan di dunia ini nggak ada wong nyolong blas gitu ya, nggak ada tuntunannya tentang larangan nyolong itu. Tapi kalau ada tuntunannya, ya, misalkan di hadis orang nyolong itu dipotong tangannya misalnya begitu, ya nggak bakalan. Artinya termasuk kita di dalam berusaha, di dalam keluarga maupun dalam perusahaan atau dimanapun, kerjasama tim ini bisa kita coba pada kesempatan ini kita perjelas ya. Nah, apa kepentingannya ini? Ini merupakan kunci sukses membangun sinergi yang positif. Jadi tim, insan tim atau orang-orang yang memang berada di satu kelompok tertentu itu yang benar di dalam sholat jamaah sudah dikatakan 27 derajat katanya. Jadi harus ada sinergi, gak mau kerja bareng-bareng begitu. Tapi ucul karepe dhewe, misalkan dalam keluarga sing sitok senengane ngomong, ya bisa lebih banyak ngasih nasihat. Sing sitok senengane menang tapi praktek kerjanya terampil, munggah gunung, munggah dandani, ya di situ letak anaknya yang laki-laki ben diajari oleh bapak dan seterusnya. Ada suatu faktor kerjasama tim. Ya, istri saya itu kalau puasa lebih hebat dia daripada saya ya. Saya ya puasa juga tapi nggak sekuat dia. Jadi gitu. Dia mau sahur atau enggak sahur dan sebagainya, kalau udah jatah poso dia. Gitu. Karena sejak SD dia sampai sekarang tuh enggak tenggang kecuali ada acara. Contoh seperti itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang tim. Ya, tim yang kuat yang bagaimana dalam Islam. Maka mari kita membangun sinergi positif dalam kehidupan agar lebih meningkat kinerja kita, kualitas kita, dan lebih mudah menggapai apa yang dicita-citakan. Jadi kalau kita bersinergi dalam keluarga, ya kudune sing apik-apik sing muncul gitu. Bukan sing elek-elek muncul dalam keluarga itu. Sehingga menjadi sinergi. Saling menguatkan. Misalnya sing kakung bekerja terus dia salah atau apa, pokoknya kena apa atau kena musibah atau kena stres yang tinggi karena berbagai hal, bojone nyemangati, jadi kayaknya kopi dan sebagainya. Atau sebaliknya, punya sedang bobot terus ada dan ya segera aja. Jadi saling mengisi, saling bersinergi, hasilnya harus lebih baik. Kalau 1 tambah 1 ilmu sederhananya 2, tapi kalau berjamaah 1 tambah 1 bisa 27 begitu. Nah, maka alangkah indahnya kalau dalam keluarga kita sinergi, dalam perusahaan kita sinergi, maka yang sulit-sulit itu akan mudah kita pecahkan. Jadi seperti itu. Maka kita nggak boleh dalam suatu komunitas itu kudu podo kabeh, senengane tempe kabeh begitu. Ya enggak. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya. Cuma itu harus diatur sedemikian rupa menuju sasaran yang kita harapkan, tujuannya yang kita harapkan bersama dengan kekuatan yang jauh lebih
besar. Jadi misalkan pikiran tentang apa, untuk urusan sopir ben aman, dia biasa ndonga terus derpipil gitu. Bar parkir ndonga. Kok bar parkir? Iya. Bar parkir keluar lagi ndonga neh derpipil. Modelnya dia gitu. Tak amat nih ya kan. Tapi alhamdulillah selama ini belum pernah ada kecelakaan ya. Alhamdulillah. Boleh ditiru itu ya. Kadang nyerempet, kadang apa, kan bisa terjadi ya. Namanya orang, kadang-kadang kita wis alon-alon tubruk kemburi malahan. Jadi seperti itu. Ada banyak hal. Nah, kalau bidang sopir menyopir untuk keyakinan masalah selamat, ini contoh, bisa dicontoh gitu. Tapi begitu masuk tol, aku sing bisa dicontoh. Iya Pak ya, pengalaman ya. Waktunya mepet terbatas ngono wis rumongsane wis gampang rono, blus itu. 15 km balik muter gitu, contohnya seperti itu. Contoh ya. Karena di jalan raya ini saya paling pengalaman, Indonesia pernah itu, kecuali Irian Jaya gitu. Jadi contoh seperti itu, ya. Nah, karena itu mari kita belajarlah nanti dalam manajemen keluarga, dalam perusahaan dan sebagainya, ya. Jadi mari kita terus berubah menjadi yang baik dan bersyukurlah kalau ono wong sing ajak baik, ada teman kita baik, terus anak kita, Pak, mbok jok ngerokok no, mbok yo mbrebeso gitu loh. Anakku kok malah ngileni aku jok ngerokok ya gitu loh. Ya kan apik gitu ya. Bukan, Pak, jaluk HP anyar, Pak. Ganti duit. Jahat. Ya kan nggak begitu kan. Jadi seperti itu. Nah, maka mari kita terus berubah. Satu demi satu kekurangan apa kita perbaiki. Ya. Kemarin nggak tahu itu cara sholat itu, ya. Nah, saya nggak tahu di laporan Kafamat KI Ahmad itu ketoknya sholat kabeh ya sekarang, ya. Nah, di GT juga begitu. Berarti yang masih banyak sholatnya gurung itu yang dipimpin oleh Pak Main dan Pak Rozi ini. Hah? Oh, enggak. Suatu saat nanti kita akan tahu kenapa orang aja yang baik terus kita nyeremeh nih, menyesal sekali, ya. Karena itu tulus, gak jaluk bayaran. Kowe nek wis salat, aku gak ono duit ya. Enggak gitu Pak Ridwan, ya. Tapi justru nanti bisa reuni surga kelak. Ya, padha puase wis enggak ono jabatan-jabatan ning kono ya. Njaluk apa wae oleh ya. Irung sing pesek jangan khawatir ya Bu ya. Ya nanti njaluk mancung boleh. Ayo, semuanya pakai hati. Ayo je. Dipoles-poles pakai hati, enggak usah bosan-bosan. Kita sudah berkali-kali begitu, mbok ya. Dipoles-poles. Kira-kira kalau dipoles pakai sabun, kita poles-poles ngeresiki apa, tambah suwi tambah bagus nggak? Ya tambah bagus. Tapi kalau hati manusia dipoles-poles tambah api Pak? Tambah bagus nggak? Kudune tambah bagus. Ya, kalau nggak tambah bagus, itu hati-hati kita nanti kejebak ke sumun, bukmun, umyun, la yarji'un. Jadi bahaya itu nanti dia nggak akan kembali lagi, wong wis buta semuanya, hatinya buta, matanya buta, begitu ya. Nah, kita ini kan suatu saat begini ya. Ayolah kita ingat terus, begitu nanti jenengan suatu saat pas gitu, cobalah belajar delok gitu, aku sok ya neng kono iki. Terus pas ngecep nih, misalkan ngecep nih apa? Patok ya, ada namanya Gingko, namanya suatu saat
Juli Murtado gitu ya kan, gitu lah. Atau nek Pak Ridwan iki suatu saat namanya Muhammad Ridwan, begitu ya. Nah dengan begitu gak iso apa-apa kita. Ya mudah-mudahan kita semuanya nanti husnul khotimah. Jadi seperti itu. Maka yuk kita semangat bangun kerjasama tim di masing-masing. Jadi kerjasama tim itu levelnya banyak sekali ya, baik di perusahaan, di lingkungan maupun dalam keluarga kita. Nah, kerjasama tim itu Allah memberikan contoh universal. Seperti doa. Doa itu hakikatnya kita ngajak Allah, kita nyerah nih sama Allah ya dengan pasrah, berarti ngajak kekuatan Allah untuk hadir membantu kita. Allah itu terbatas enggak kekuasaannya? Nah, maka orang yang paling pandai, kalau dia pandai ngajak kekuatan yang tanpa batas itu untuk membantu kita. Ya bagaimana ngajak Allah kalau kita gak nurut sama perintahnya? Padahal Allah sudah menjamin, nek kue gak nyekutok nek Allah, nek kue ngikuti tuntunan Allah, doamu akan saya kabulkan. Nek gak dikabulkan, akan diganti yang lebih baik, yang mana kita tidak tahu. Begitu. Umpamanya dulu pacaran gitu-gitu terus moro-moro putus. Boleh jadi, kalau jadi terus akhirnya malah negatif. Bisa itu, karena Allah Maha Tahu. Begitu. Nah, di dalam doa begitu. Maka jalinan doa itu yang membangun kerjasama tim, hambanya dengan Tuhannya. Itu juga kerjasama tim yang kadang kita nggak sadari. Maka contoh tadi balik, ini contoh nyata loh ya. Bukan masalah yang tadi kebelacok ya, tapi masalah doanya itu. Jadi contoh seperti itu. Ya. Lu rekor Pak, dia berapa kali numpak truk, apalagi truk itu kan barang abot ya Pak ya. Nah, tapi ternyata selamat terus. Karena mung donga ngono. Kadang orang remehne ya, mung donga tok ngono, jangan Pak. Donga itu adalah senjatanya orang muslim untuk memancing kekuatan tanpa batas yang akan membantu kita dari sudut yang kadang kita nggak dinyana ya, begitu. Keluarga, ya itu dalam manajemen keluarga kan yang namanya ibunya itu apa gue ngene ana apa pas hamil dan sebagainya, dilindunginya, mangan ojo maem es nanti kegedean wangel metune dan seterusnya. Wah, harus hati-hati dan sebagainya. Ya, 2 bulan sebelumnya aja harus persiapan dan seterusnya. Ditungani sambil dilus-lus gitu ya. Moga-moga anakku nanti jadi orang yang soleh dan seterusnya. Begitu lahir dengan toh nyawa, dia baru sentuhnya. Bahkan dari penelitian itu, kalau misalnya disuruh milih sing mati ibuke sapa anake, misalnya salah satu karena resiko tinggi, ibunya akan mengatakan, apa anakku penting urip gitu loh Pak. Jadi seperti itu. Dia berani mengorbankan dirinya agar anaknya bisa hidup, saking berkorbannya. Bapaknya juga gitu, golek nyambut gawe macam-macam di sekolahnya dan sebagainya. Nah, itu namanya kerjasama tim. Nah, anaknya juga harusnya menghormatinya dan sebagainya. Nah, kalau anaknya kurang ajar, malah hati-hati itu jadi durhaka. Nah, kalau durhaka, jujur aja itu gembosi rezeki yang masuk kepada kita ya.
Nah, itu misalnya keluarga. Udah ini begitu datang teko kekurangan ya wes dibantu sana bantu sini nyah-nyoh sana. Itu kekuatan keluarga. Kerjasama tim keluarga itu begitu tulusnya. Ya, dan seterusnya. Bahkan dia berani berkorban nyawa, harta berapapun untuk keluarganya. Ini adalah suatu proses kerjasama tim yang universal. Ya, nggak usah menungso lah, binatang juga begitu. Ya. Apapun bahayanya, yang namanya ayam mesti gilatuk itu kalau ada orang yang ganggu anaknya yang masih kecil. Bumi juga begitu. Bumi itu tidak diatur besarnya dan sebagainya, bulan harus begini, matahari jaraknya seperti ini dan sebagainya, dia bisa imbang, naik turun atas bawah, bisa hari dan sebagainya. Jadi begitu terus berkembang, akhirnya laut itu bisa dibuat sepertiga dan sebagainya. Loh, bingung mungkin ya jenengan, loh apa hubungannya dengan kerjasama tim? Yaitu alam semesta di bumi itu kan hidup. Ya, nggak mungkin yang namanya gajah itu gajah melahirkan ngedok, melahirkan itu ya, sing gede macan misalnya begitu itu setahun 1000 gitu, lantai kabeh, pitik dan sebagainya kan, yang gede-gede yang makani begitu ya tentu sedikit, terus yang ini begitu dan sebagainya. Nah ini begitu banyaknya. Itu juga masalah-masalah yang oleh Allah diatur untuk menjadi kerjasama tim. Begitu. Jadi semuanya dapat makan dan sebagainya. Tapi yang dapat makan ini kalau makannya yang kecil-kecil, anaknya genti wake sehingga dia masih bisa bertahan dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk sebagai gambaran, molekul juga gitu. Ada timnya, ada intinya, ada elektronik. Itu keseimbangan. Kalau begitu nggak seimbang, bisa meledak kayak bom atom itu, yang merusak sekali. Jadi keseimbangan itu membentuk ono sing jadi kayak gula, ono jadi protein, ono yang jadi lemak dan sebagainya. Nah, itu merupakan kerjasama yang didesain oleh Allah untuk tujuan tertentu. Tawaf juga begitu, tata surya, keseimbangannya itu begitu. Memang disengaja bulan tuh lebih cilik ambek bumi. Disengaja nanti di sana ada Mars, ada ini matahari yang agak jauh begitu. Disengaja itu muter dengan putaran yang berbeda-beda, bukan terus bareng ini gitu. Iki bulan, Mars dan sebagainya enggak. Dewe-dewe. Karena dengan dewe-dewe itu ada keseimbangan magnet sehingga terjadi kesetimbangan yang terus-menerus akan tidak mudah berbenturan dan seterusnya. Nah itu merupakan begitu. Nah maknanya apa? Nanti ada gunanya untuk makna kita. Nah level lingkup kerjasama tim itu misalnya dalam keluarga, sesama keluarga, bojone, anake, mertuane, orang tuanya dan sebagainya. Sesama keluarga besar, Pak Lek, Bule dan seterusnya. Sama tetangga, lingkungan dan sebagainya. Itu kalau terjalin kerjasama tim yang bagus, enak itu. Ono sing bagian nyapu ngarep, ono sing bagian gini, ono sing bagian setrika, ono bagian dan sebagainya. Itu akan mudah sekali. Kalau loro udah cepet digolekne tangga apa piye ben untuk bantu dan sebagainya. Itu kalau tercipta suatu kerjasama tim yang bagus, itu akan enak sekali kehidupan kita. Ngomongnya juga gampang, gitu. Sama kan pernah ada keluarga itu, bapaknya itu tukang sapu jalanan, delalah ditabrak, mati itu. Ibunya ya kadar-kadar, anaknya jumlahnya 6 kok. Tapi ya begitu, akhirnya dijak sing enak dan sebagainya kerjasama, sing wis lulus ya, sampai lulus dhek iso ngopeni adik eneh dan seterusnya. Akhirnya 6-6-nya itu jadi sarjana semua.
Ya ana sing dodolan le, wah kono le anu ngene-ngene nggih nurut begitu. Nah, itu juga harus dicontohi. Nah, kalau biasanya ibu ku ngomelan, macem-macem, nggak sholat, nggak ndonga, nggak kerja sungguh-sungguh, akhirnya ya anaknya do cerewet kabeh, buyar itu. Jadi seperti itu. Jadi orientasinya kepada tujuan yang positif. Nah, kalau di perusahaan, ya sesama intra bagian sales, ada bagian kirim, ada bagian keuangan, seperti itu. Di dalam bagiannya sendiri harus tercipta kerjasama tim yang bagus. Terus antar bagian. Jadi maka sebaiknya yang tim sales itu, karena sekarang makin banyak barangnya, Pak Main sama Pak Lutfi, nah iso pas ngedil itu di tenanan. Bu, nggak nambah tuh Bu, daripada nanti nambah, sudah kadung karena kita ini kendaraannya terbatas ya Bu, udah kadung dipasang sore nanti susah begitu. Sehingga nggak ada di dalam keuangan PPK mana Mbak Lia ya, nggak ada yang namanya wah sore order, besok berubah, arep budal berubah gitu, jangan gitu ya. Ya kesel capek gitu. Nah, dan seterusnya. Bisa nggak begitu? Dikulinane. Ya makanya dalam mata waran ya kita mancing aja Bu. Gimana Bu? Kalau besok ada begini menek sakit ini, bukan 2 sekaligus dan sebagainya. Sehingga akhirnya mentok wesan itu. Ya wis sakmono ya wis gitu. Sehingga enak enggak? Nah, tentu enak. Jadi dia yang melayani pengiriman ke pengiriman itu jadi enak, gara-gara dari sales juga harus tahu. Maka langkah berikutnya, proses berikutnya itulah yang jadi pelanggan di dalam perusahaan begitu. Jadi kalau sales itu ngasih order, maka pelanggannya itu Mbak Lia, timnya Mbak Lia. Maka dia harus dikasih informasi yang jelas, kapan kirimnya dan sebagainya. Nanti dia nulis DO misalnya ya, PO itu. Terus diwehni kirim. Nah, yang bagian kirim ini kalau tulisannya aja nggak jelas, iki piro iki 70 apa 10 gitu kan. Misalkan anune wis entek, tapi cuek aja lah, wis gak popo ngono. Karena nggak jelas itu bisa salah. Muat 10 gitu kan, padahal 70 gitu. Keliru gitu, apa-apa gitu, tekan kena diwomeli nggak karo-karoan. Aku njaluk 70 kasih 10 iki piye? Loh, aku wis order 70 kok. Iya, lah aku wis nyatet 70. Tapi gara-gara apa? Printernya itu wis lawas atau apa nggak jelas, akhirnya orang kirim mocone 10. Mungkin nggak terjadi gitu? Ya mungkin aja Pak. Nah, karena itu kalau nggak jelas ya mesti iki Pak ditandani pen apa penjelas atau apa begitu, biar tidak keliru. Nah, jadi langkah berikutnya juga begitu, pelanggan kita yang langsung. Nah, jadi itu termasuk sesama stakeholder. Kalau perusahaan itu sudah bisa memelihara lingkungannya, karyawannya, pemiliknya, bank, pemerintah setempat dan sebagainya, maka hubungan akan jadi enak. Nah, ono masalah gampang diatur, gampang dirembuk dan sebagainya. Itu semuanya tujuannya untuk membangun suatu kenyamanan, tetapi menuju kepada tujuan yang lebih baik. Tapi dengan cara yang baik dan sebagainya, bisa lebih efisien, satu sama lain jadi puas dan seterusnya. Nah, yang nggak kalah penting itu bagaimana kerja bersama dengan Allah. Itu instruksi Allah. Maka setiap kita melakukan sesuatu, ya berlindunglah kepada Allah dari godaan setan dan sebutlah nama Allah. Itu untuk mancing kekuatan Allah. Dan nek manusia terbatas, Allah nggak terbatas. Ini yang nggak disadari, ya. Maka mari kita bekerja sama dengan Allah. Karena Allah itu Tuhan kita, ya carane etikane ya kita harus nuruti apa sing dijaluk Allah.
Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha segalanya, dimintai kita sudah nurut. Allah la tuhliful mi'ad. Gampang bagi Allah, Allah itu bisa segalanya kok, gitu. Itu sama kita. Nah, ini contohnya, ya. Nah, maka keharmonian dengan Allah, alam dan manusia ini menjadi keharmonian secara makro. Ya, ada suatu saat seperti kayak di sana, dampaknya apa? Dampaknya itu kurma jadi mahal, yang daerah Tunisia, daerah Mesir dan sebagainya. Yang biasanya 1 bulan lebih dikit itu bisa 2 bulan lebih dikit itu datangnya dan sebagainya. Itu dampak begitu, wah, luar biasa. Nah, maka mari kita perkuat kerjasama tim kita. Ya, kerja bareng-bareng bersinergi, yang satu sama yang lainnya sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga pekerjaan bisa sukses. Nah, di dalam memperkuat kerjasama tim, satu harus memiliki keimanan yang sama. Maka kita ini kan sudah membentuk perusahaan di mana kita sudah sesama muslim. Jadi paling gampang itu, ya. Kalau ada persoalan-persoalan yang non teknis, ya kerujuk ke yang anunya bagaimana begitu. Kan banyak sekali permasalahan itu kan banyak di mana-mana dengan tonggo, dengan apa. Oh, banyak sekali perkara itu ya. Nah, termasuk misalkan, ayo kalau pinjami, mau diringankan dan sebagainya seperti itu loh maksud saya. Ya itu kan bagian dari Islami begitu, ya. Jadi seperti itu. Apa ya pokoknya gitu aja diatur gimana ini ya sudah diatur seperti sasarannya kecapai. Nah, kita sudah punya keimanan yang sama. Nah, makanya repot kalau dalam satu keluarga sing sitok nyun sewu non muslim sitok muslim itu kan serba repot nanti itu kan. Oh, ini ewos ini dan seterusnya. Anaknya ya milih sing lanang milih bapaknya, sing wedok milih ibuke misalnya kayak gitu. Dan seterusnya, nanti itu dampaknya besar. Maka nomor 1, agar supaya kita memancing kekuatan Allah dan menjadi gampang dibentuk kerjasama tim itu, keimanannya harus sama. Jadi, yang kedua, memiliki struktur organisasi yang benar. Karena bagi-bagi tugas, yang keuangan, sing kirim-kirim dan sebagainya. Sing apa? Bagian stock take muncul enggak? Ya. Stock take melok angkat-angkat macam-macam, boleh-boleh aja kalau lo enggak, tapi stock take diutamakan. Jadi kalau barang-barang sing rusak dan sebagainya harus dihormati Pak itu. Aku bagian nyetok daripada nanti jadi rusak terus duit hilang gitu kan. Tolonglah segera diupayakan untuk selesai. Mau didol kepada teman-teman ini dan sebagainya, harga bisa beda, nggak apa diatur saja gitu, ya. Insya Allah bisa itu. Wong di pabrik sepatu, pabrik apa itu banyak seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini tak selesaikan dulu. Harus memiliki pemimpin yang baik dan benar, ya. Kenapa? Karena ya imam gak ada pemimpinnya piye piye. Oh, repot itu. Nah, jadi kayak jamaah itu harus ada pemimpin yang benar, yang mengarahkan, memiliki tujuan dan sasaran yang sama, harus diperjelas. Untuk bulan ini sasaran kita begini dan sebagainya. Memiliki loyalitas dan solidaritas yang tinggi. Nah, ini butuh pembinaan. Memiliki peraturan dan job desk yang jelas dan lengkap. Nah, kalau kita memang belum, ayo. Ya, sementara ini keuangan admin ya, Pak Raji ya. Ayo kita nanti berkolaborasi untuk kita total sedikit lebih baik dan sebagainya. Nah, program pembinaan yang berkelanjutan, meeting harian untuk yang skup bagian, meeting mingguan atau bulanan, bahkan tahunan untuk perencanaan tahunan dan seterusnya. Itu harus menjadi hal yang tidak bisa lepas dari kerjasama tim kita agar supaya tim yang baik. Nah, karakteristik ini harus dibina agar supaya kerjasama itu bisa baik, saling percaya, menggunakan akal sehat atau objektivitas, jangan pakai emosional, jangan pakai
sing penting begitu ya, merasa benar dan seterusnya, berpikir positif, saling tolong menolong, mengingatkan, saling menguatkan, saling mengisi, saling bekerja sama, saling bersinergi. Sukses dan keberhasilan menjadi kebanggaan bersama. Menerapkan proses manajemen yang profesional. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti akan kita tindak lanjuti ya, yang belum sempurna apa dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kelihatannya kita sudah akan mengarah itu. Kalau prosesnya nanti lancar, mungkin kita akan skalanya akan lebih besar, sehingga nanti akan kita mulai atur dengan aturan yang lebih baik. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah, kita break dulu. Nah, sebelum di break kita akan nyetel film beberapa ya. Nanti kita lihat. Monggo, silakan. Nah, bagaimana tadi kita udah belajar mengenai cara-cara memperkuat kerjasama dalam tim dan apa yang dibutuhkan untuk bisa memperkuat kerjasama dalam tim. Selanjutnya kita juga akan memperdalam lagi tentang manajemen kerjasama tim. Akan tetapi sebelumnya kita harus break dulu untuk jeda pariwara berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji
bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai kajian manajemen Islam dengan tema kita manajemen kerjasama. J. Baik, kita lanjutkan, ada film ini. Y. Maka mari kita mulai pembangunan kerjasama tim kita itu dengan mewujudkan kasih sayang. Ini antar binatang kalau terwujud oleh kasih sayang, ownernya bentuk kasih sayang. J. Kuda dengan anjingnya, anjing dengan tuannya, dan sebagainya. Maka akan indah, akan terjadi tolong menolong. Jangankan antar manusia, antar binatang pun bisa begitu. Ini contoh, ya. Anjingnya tadi hilang, begitu masuk ada serigala, tapi kudanya tadi langsung delok koncone sahabatnya yang namanya anjing tadi, dia langsung keluar. Sehingga apa? Sehingga serigalanya nggak wani nyokot. Nah, terus bareng-bareng itu. Ini contoh seperti itu. Ya. Maksud saya begini, ayo kita timbulkan lewat pemimpin yang ada, ya. Di masing-masing bagian, pemimpin di masing-masing unit. Mari kita ciptakan keteladanan dan kasih sayang yang baik, sehingga kinerja itu bisa bagus, tapi disonggo bareng akhirnya bisa menjadi murah, bisa efisien. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh film yang lain. Kok Sulman? Nah, ini aja, sudah ini aja. Ya. Dimatikan mungkin bisa. Nah, ini kalau berkolaborasi kerjasama yang baik, ini nggak dimatikan. Ini kolaborasi yang baik, penuh kedisiplinan, di masing-masing sudah diatur, yang cili itu bagian atas, yang kuat bagian bawah, semuanya nggak boleh jatuh, itu yang namanya lepeknya itu bergerak, yang bagian cahaya juga ngatur cahaya, yang bagian musik ngatur musik. Ini mendapat apresiasi juara 1 di dalam pertunjukan, ya. Nah, ayo kita lihat, mungkin sudah pernah lihat, tidak apa-apa, lihat lagi aja. Nah,
Ini kalau tidak kerjasama, terus moro-moro ono sing ceblok, ono sing apa, kan dilihat ngisin-ngisini. Akhirnya nggak dapat juara. Padahal sasarannya kan pengen dapat juara. Nah, sehingga jadi juara, dia terkenal, bisa diundang sana, diundang sini, rezekine nambah. Karena kalau yang seperti ini sudah terkenal, maka dia akan dipanggil sana, dipanggil sini. Nah, dipanggil ya berarti bayari toh, ya toh. Kode kalau kita dodolan, karena ini jasa pertunjukan, hiburan, ya toh. Nah, jadi seperti itu. Ini karena Cina ya pakaiannya ya seperti ini. Nah, tapi itu kalau nggak latihan betul nggak bisa. Aku golek enak ya, aku golek sing enak dan nggak bisa. Nanti bisa berantakan semuanya itu. Lightingnya, koreografernya, blockingnya, semuanya didesain biar menarik. Ini contoh ya, ada cerita Rasul yang menghancurkan kerjasama tim. Itu manakala ada orang yang nggak hebat tapi merasa hebat, ngeremehne orang lain, padahal hebatnya itu ya nggak hebat. Biasanya kalau di tim itu ada unsur egois, menang-menangan tanpa ada alasan yang masuk akal, dablek sama pimpinan misalkan gitu ya, pimpinan di semua jenjang gitu, maka orang itu racun bagi kerjasama tim. Harus ditegur, diingatkan, kalau panjenengan tidak bisa dibina, dibinasakan kasarannya. Kenapa? Karena akan merusak tim. Ya? Jadi seperti itu. Ya kayak kemarin kita anjang sana ke yang namanya Cahyono itu. Di sana sudah nggak ada lagi nota double, itu nggak ada lagi.
dari pengalamannya. Maka yang sekarang sudah kadung ya wes, tapi ke depan jangan, karena itu pertanda dia keuangannya nggak sehat. Nah di kita masih ada itu 4, 5, 6, kadang 7 gitu ya Pak ya Pur ya. Nah, itu yang masa lalu biarlah masa lalu, tapi tetap itu dikendalikan. Tapi ke depan kita begitu, mendingan kita nggak berlanjut sama dia kalau yang baru-baru itu kita atur, karena itu pertanda keuangannya untung mepet, ruwet-ruwetan kan gitu ya. Nah, ini penting, sehingga aturan-aturan begitu kalau dilakukan dengan disiplin akan memudahkan kita ke depan ya. Jadi ini di dalam amala yu'amilu mu'amalah itu juga terjadi kerjasama, tapi interaksi dalam bertransaksi. Maka di dalam stakeholder pelanggan itu juga bagian dari kerjasama kita. Kalau kita jelek, ya nanti hasilnya jelek. Tapi kalau kita assalamualaikum, terus apa, nyeneng ning ngono kabeh dan sebagainya, maka dia akan senang sama kita, bayarnya juga lancar, penjualan ini bisa lancar. Kalau ada masalah gampang begitu, ya, podo saling percaya nih. Maka terus kita lihat di contohnya begini ya, di Al-Maidah ayat 2 itu ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, jangan kamu saling tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Maka diharamkan itu dalam Islam. Dalam kerjasama tim kita muitnah orang, ngenyak orang, merendahkan. Misalnya umpamanya dulu di PPK mau ngomong kok gak gitu, kurang, ngamuk misalnya kayak gitu dan sebagainya, itu merusak. Yang merusak ini harus diperbaiki, sebab itu nggak nyaman. Kalau kerjasama itu kalau nyaman jadi sing kayak gak kerasa kesele gitu loh Pak. Kayak si ibu itu walaupun toh nyawa melahirkan, pernah nggak menyesal itu? Siapa yang wis nate melahirkan itu? Ya Mbak Tiwi ya, menyesal nggak gue? Lorone setengah mati ya? Enggak, karena sudah hatinya tertaut. Maka bangunlah tim ini dengan hati yang tertaut. Tujuannya sama, kita mencari keuntungan ya toh, dengan cara yang halal, yang efisien, bisa berkembang, nanti juga mudah-mudahan kembalinya kepada kita. Jadi seperti itu. Setuju ya? Nah, ayo kita begitu. Ono masalah kita selesaikan ya. Ini juga kerjasama tim itu juga didorong oleh semangat persaudaraan. Akhun ukhuwah, persaudaraan Islam ya. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu bila bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Nah, di tempat lain ada, maka di Hujurat ini kan apa istilahnya untuk merapikan sebuah organisasi, di surat Al-Hujurat itu banyak dibahas. Jadi antaranya ini sifat saudara, satu tubuh, satu bangunan. Ya, sing sitok loro, sing liyane sitok loro. Jadi seperti itu. Kalau ada orang sakit ya didongani, dikunjungi kalau sempat dan sebagainya. Terperwakil ada yang meninggal dan sebagainya. Paling tidak kalau WA sekarang ada ucapan doa dan sebagainya. Seperti itu, ya. Kalau perlu dibantu dan seterusnya. Jadi seperti itu. Berpeganglah kamu kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Ya. Itu juga merujuk kepada kita harus bersatu, bekerja sama di dalam jalan Allah. Maka Allah akan memberi kemudahan kepada kita. Ayo kita dalam usaha kita ini begitu Pak Main, ya, Pak Rozi ya. Kita memang semangat, wong kita juga usaha kita ada zakat, juga ada gitu, ya. Ada bantuan-bantuan dan sebagainya, ya. Maka ini adalah cara dakwah kafah ini, ya. Nah, kafah center itu yang miliknya kafah gitu aja, ya. Tolong dibantu, di-share-share dan sebagainya sehingga bisa menambah berkah, ya. Jadi seperti itu. Banyak sekali, ya. Ada misalnya ada dua golongan mukmin yang bertikai atau antar karyawan, damaikanlah keduanya.
salah satu keduanya berbuat aniaya, perangilah yang aniaya itu. Artinya kalau yang ada suatu kelompok kita ini ada yang dolim atau tidak, dilik ini nggak gelem, yang dolim itu harus dikenai sanksi gitu. Kalau dibiarin ya kacau kabeh gitu loh. Jadi gitu, maka bersikaplah adil, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ini banyak sekali ya. Nah, ada banyak ini. Contohnya pada saat muhajirin, pada ansor itu saling membantu itu. Ada istri dua sih dipisah terus dikawin sama yang datang itu. Ada tanah dua dikapling dipisah dan seterusnya itu. Saking saling menyayangi. Maka jajaran tim harus diawali dari hati nurani yang baik gitu. Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba menolong saudaranya. Jadi seperti itu. Wallahu fi auni abdi maka na abdu fi auni akhi. Ya, jadi mari kita ini sudah sama saudara loh ya. KTP kita kan Islam kabeh toh ya. Ono KTP ini enggak Muslim ya. Maka saya berharap yang belum sholat ben nambah berkah. Sebab rahasia Allah itu enggak tahu, moro-moro wong seneng sama kita. Kayak katanya Pak Main cerita itu. Enggak tahu dia kok percaya sama kita. Sebenarnya Noris misalkan gitu ya, sekarang dapat minyak itu. Apa sing didelok? Delok Pak Main itu tipe gak playboy gitu, jangan begitu ya. Delok tulisan sana jujur dimulai dari saya, loh kok kabeh tulisannya gitu, kabeh kok dimulai dari saya, kayak gitu kan. Akhirnya begitu, ya ada itu yang komentari Pak Sopo itu, Hidayatullah itu. Wah ini tolong dipoto Pak ya, nanti tak tiru di sana gitu contohnya gitu ya. Saya apa? Komentar tak? Nah itu diantaranya, ya. Jadi biarlah itu, wong itu positif kok, gak ngajak elek kok, ya toh. Wah kepercayaan itu angel loh Pak Main, ya. Kita alhamdulillah banyak dipercaya ini, kita jogo gitu loh, ya. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi banyak sekali, ya, banyak sekali. Nanti kalau gak mari-mari semuanya, termasuk diantaranya adalah jamaah. Maka di dalam sholat jamaah itu kan harus rapi, sufufakum, ya, luruskan, rapatkan, merupakan kesempurnaan sholat. Nah, ono harus banti, ono adan, ini imam kudu sing dipilih sing paling bagus akhlaknya, paling bagus bacaannya, misalnya seperti itu dan seterusnya. Lalu diganti kalau salah ngelekne dengan cara yang baik, misalnya subhanallah, misalnya orang wedok ya. Kayak gini, kayak gitu, dikode gitu loh, ya, dan seterusnya. Jadi kesantunan, kearifan itu kita tumbuhkan, makanya dengan salam dan sebagainya kita doakan dan sebagainya. Jadi kalau ada kesulitan sebagainya, monggo, ya, kalau untuk rumah apa gitu ya sudahlah, tinggal WA ke saya gitu ya, misalnya gitu ya, kita harus ngomong Pak Rozi sing ngatur gitu ya. Jadi seperti itu. Ayolah untuk kebaikan kita, ya. Jadi kalau memang itu untuk yang baik, kenapa tidak? Begitu loh ya. Jadi seperti itu. Nah, maka mari, ini juga ada ini lagi. Pokoknya ini semuanya pada dasarnya semua itu seperti sholat berjamaah lebih utama daripada sendirian 27 jadwal. Itu bisa membuat suatu kekuatan yang lebih. Jadi seperti itu, kita rapi-rapikan, pajak ya wis, kita ya bismillah kita gunakan, walaupun wakeh gitu ya nggak bisa kita tipu-tipu gitu, nggak boleh gitu. Jadi seperti itu. Jadi, maka mari kita ciptakan, ini juga ada ta'awanu, ya ta'awanu, ta'awuna, tolong menolong. Jadi seperti itu, ya. Jadi tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa perusahaan, bertawaf pada Allah, sungguhnya Allah sangat berhati. Jadi seperti itu, tadi ini sudah ya. Contohnya seperti itu, ya, ini. Nah, maka mari kita lihat manfaat kerjasama ini. Satu, kunci sinergi. Sinergi itu 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 lebih dari 2. Karena masing-masing memberikan kekuatannya, bukan kelemahannya. Terusnya, nah ini
mencapai tujuan sasaran yang kita harapkan lebih mudah, lebih efisien, lebih powerful, berkekuatan agar mencapai kesuksesan. Ya, doakan aja mudah-mudahan nanti omset naik, keuntungan bisa naik dan sebagainya, sehingga beban untuk aset baru nanti bisa itu. Doakan aja suatu saat bisa 300, 400 kita bikin di sana Pak. Oh, di sini 50 itu repot ya. Nah, memupuk saling percaya, positive thinking, saling mengingatkan, saling mengisi, saling membantu, saling menolong, saling menguatkan, sehingga menjadi sehatlah pergaulan kita seperti dalam surga begitu. Enak ngomong, enak dan sebagainya, memudahkan dalam membangun, mengembang usaha, memecahkan permasalahan yang dihadapi, menyehatkan fisik kita, hati kita, pikiran kita, dan kehidupan kita, karena kita bersama-sama orang yang baik dalam satu tim. Itu juga perintah Allah. Jangan kita ini dekati orang-orang yang malah akan merusak kita. Kata Rasul, kalau kita nempel nenggone bunga, maka wanginya akan kita dapatkan. Kalau kita nempel ke batang tikus, maka yang kita dapatkan batang tikus ambune, kan gitu Pak. Nah, jadi memperkokoh kebersamaan, memperkuat daya tahan dan daya saing menghadapi tantangan global, memperkaya wawasan ilmu, resep-resep jitu yang mudah meraih kesuksesan yang diharapkan, terhindar dari kesulitan hidup yang berkepanjangan, baik pribadi kita maupun perusahaan kita. Nah, sayangi Allah karena itu perintah, mendapat pahala karena kita menjalankan perintah, dimasukkan sebagai hamba yang soleh dan ahli surga. Dan yang terakhir, menjadikan hidup kita ini tenang, sabar, pandai bersyukur, tidak pernah khawatir, tidak pernah bersedih hati. Kenapa? Karena problematika di dalam perusahaan, di dalam keluarga dan sebagainya akan mudah dipecahkan manakala kita sadar sebagai bagian dari tim. Nek bapak yo sadar begitu, aku ngarepne anakku gak ngerokok, aku ngerokok. Ngisi-ngisi nih misalnya gitu lah, ya toh. Nah, contohnya, aku ngajarin anak kita ini senang memberi, aku dewe cetil, kan repot gitu. Nah, itulah yang namanya kerjasama tim. Ayo kita bangun, ya, sama-sama terbangun. Mudah-mudahan kalau Allah itu niat kita baik, masa Allah itu cedil sama kita. Enggak pernah Allah itu cedil kepada hamba-hambanya yang baik. Ya, karena itu perintah Allah. Berbuatlah kebaikan, maka akan diganjari yang lebih banyak lagi. Saya kira gitu. Monggo, kalau ada pertanyaan tadi, silakan dilatih. Ayo, monggo. Baik pemirsa, sekarang ada yang mau bertanya, kita akan buka tanya jawab. Mungkin ada satu dari ikhwannya dan kemudian satu dari akhwatnya. Monggo. Wahid ya, silakan. Baik. Makasih Pak Wahid. Bisa berdiri ya Pak ya? Berdiri ben kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kalau kita bekerjasama sama orang yang nggak mau bekerjasama, Pak? Wah, susah itu. Ya. Ya benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada. Putri. Jangan takut. Oh, ada yang namanya Putri, kelihatannya kita beri kesempatan, kehormatan Ya, Putri itu, menanyakan. Apa saja, Mbak? Ayo. Ya, ayo belajar ngomong. Monggo. Silakan berdiri, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apabila dalam kerjasama tim ada salah satu yang salah, bagaimana cara menegur yang baik? Ya, pertama manusia itu tempatnya salah memang aja. Cuma salahnya bagaimana? Kan salah itu macam-macam, ya. Bisa salah ngentit, nyolong. Nah itu levelnya tinggi, nggak jujur dan sebagainya. Jadi, tentu lebih baik disampaikan secara langsung. Kalau kita punya atasan, sampaikan di atasan untuk dipanggil. Ya, ini nggak benar.
Tetapi kalau untuk urusan nyolong, karena itu menyangkut kepribadian yang sulit berubah, kita memang sudah langsung sikat habis gitu aja Pak Main. Jadi seperti itu. Tapi kalau kesalahan-kesalahan salah apa ngetik, salah ngelebokne apa, ya dilekne. Dilekne dengan langsung. Mbak, nah ini dampak ini. Dalam mengingatkan, pertama harus dengan cara yang baik, yang kedua harus diberikan informasi ini salahnya di mana. Iki lho. Terus diinformasikan tentang dampak nek salah ini akibatnya apa. Misalkan kita ini cepet-cepetan terus duit palsu ngitung 100 begitu, ning sore didelesepi, sengaja ana wong sing ngono kok diselesepi duit 10.000-an bisa gitu gak kroso. Itu kan merugikan kita, sudah 90.000 hilang tanpa sengaja. Karena itu kita perlu hati-hati. Dititeni siapa yang begitu-begitu nanti ditegur secara khusus oleh sales. Kok itu kok dari sana duitnya selalu kurang atau selalu ono sing palsu. Iso ae begitu. Wong jenenge menungso akeh, Pak. Mbak, wis salat, Mbak, gitu. Misalkan gitu ya. Lali dhek pas sibuk dhek mau ada pelanggan banyak dhek gak ikut salat itu. Terus prepare salat wis kok jam mendekati gitu. Gak salat, Mbak. Oh iya, matur suwun. Kalau diingatkan harus berterima kasih, karena itu membuat kita tidak jadi dosa, ya. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau salah itu berulang-ulang kudu ditelaah. Apa dia ikut teliti atau tidak? Atau jarak. Kalau memang dia di tas itu memang nggak teliti, ya coba lebokne ning nggone kasir atau daerah sing butuh gak teliti, ya renyuk kabeh. Engko order kene ya 70 ngono kan. Dikasih mung 10 itu ya kan. 700 dikasih mung 100 itu kan gitu kan kacau, Pak. Karena enggak teliti. Mungkin ada orang yang enggak teliti ya, nek enggak teliti itu nek kakung diwane Pak Ridwan itu kon usung-usung kuat kan enggak apa-apa, Pak. Dia nggak cocok untuk nggak teliti. Nah, untuk dikontrol itu butuh teliti, Pak Sandi. Dulu itu keliru nggak gitu ya, keliru gitu. Jangan sampai, loh 2 minggu aku kenceng-kenceng kono ngelek kon saya gitu kan. Nah, katanya Senin mau dikirim atau Selasa gitu. Oh nggak dikirim-kirim gitu, Pak. Nah contohnya, karena nggak ada informasi dari situ, akhirnya ngeblank 2 minggu. Contoh seperti itu, ya. Insya Allah kalau orang itu diingatkan dengan baik dan yang diingatkan sudah didudui salah dengan cara baik dan ngerti dampaknya, nah, bahkan kita perlu tak sampai ini ke atasan dah, misalnya gitu. Oh sampun, sampun. Nah syukurlah gitu. Itu menjadi hubungan kita baik. Nah kalau tadi itu nggak mau kerjasama itu apa? Saya lihat-lihat kerjasama nih. Kalau ngajak nyolong ya demo ya sing salah sing ngajak. Nah, ya. Jadi gitu, yuk. Mumpung ana kesempatan ngentit, nah, ngentit ya. Tapi kalau yang baik diajak kerjasama itu enggak, memang akhirnya harus ada antisipasi berupa aturan yang jelas, berupa pembinaan yang rutin oleh pimpinannya setiap pagi dan sebagainya. Ada tulisan-tulisan sehingga membuat koridor yang baik. Kalau dia nggak mau kerjasama ya harus ditegur, melaporkan ke atasan nggak mau kerjasama. Kasusnya harus jelas dan jangan ngomong-ngomong. Panjang gak iso kerjasama, panjang welek omongan welek kayak ini emosi. Perkara satu ngomele wake, akhirnya kan nggak terima orang gue. Sopo sih ngomong ngono Pak, aku gak nate ngomong welek emosi kok diarani emosi wah dan sebagainya gitu loh. Iya Pak Ridwan ya. Nah. Jadi seperti itu, ayo ojo gitu loh. Tapi diingatkan itu bersyukur Pak. Sebab kalau kita ini nggak ada orang mengingatkan, berarti pertanda di situ akan budayanya akan cepat rusak. Nah ono wong salah nggak ono sing ngelekne itu di situ akan terjadi budaya makin nyelorot dan akhirnya kualitasnya jelek. Akhirnya balik kepada kita. Oh zaman sekarang ini jangan lupa ya, sekarang ini
pengangguran tuh berhalbul Pak, itu dari sisi apa itu kain apa gitu banyak ya Pak, ribuan di Jawa Barat itu. Jadi seperti itu. Ya kita syukurilah kita masih jalan cukup baik begitu, Nah ini ke depan menghadapi tantangan yang lebih besar, harus efisien, harus omset naik, keuntungan juga naik untuk kita bisa ngurusi beban kita itu. Mudah-mudahan untuk persiapan pengembangan ke depan kita tidak usah pating kerendil beli tanah lagi repot, kayak gitu, Saya kira gitu. Saya kira ada lagi cukup, matur suwun. Monggo dipun tutup. Cukup ya. Alhamdulillah tadi ilmunya luar biasa sekali. Semoga bisa kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup kita, bisa meningkatkan profesionalitas kita dan meningkatkan kinerja kita ya kan. Baik. Kerjasama tim itu bukan sekedar berbagi tugas, tetapi menyatukan kekuatan, menyamakan visi, dan berjalan bersama menuju keberhasilan yang lebih besar daripada keberhasilan yang bisa dicapai sendirian. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado. Saksikan terus kajian manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.